Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue. Bagi kalian yang membutuhkan hal-hal yang trending yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia, kalian berada di channel yang tepat. Karena di sini saya akan mereview hal-hal yang lagi trending secara struktur, detail, dan mendalam. Selamat menonton. Baiklah, kembali lagi. Kali ini kita akan melanjutkan mereview drama Korea yang berjudul The War of the Married. Kali ini kita akan mereview episode 14. Di sini nih, Jo-young mengetahui semua perbuatan ayah dan ibunya. Sun-woo shock dan hanya meminta Tae-oh untuk membawa Jun-young pulang dan menenangkan pikirannya. Ya iyalah sok anjay, mana gitu yang gak kaget lagi enak-enak diintip oleh anak sendiri lagi. Sementara itu, Daekyung berusaha keras menjadi ibu bagi Jo-young. Ia pun meminta pengertian Jo-young agar mau menurut demi kebaikan. Ko-yerin sakit dan Ji-hook langsung datang tanpa meminta. Ko-yerin mulai luluh dengan apa yang dilakukan calon mantan suaminya itu. Jadi mereka ini mau bercerai, makanya di sini dijelaskan calon mantan suami gitu ya guys. Sesuatu terjadi di rumah sakit. Pasien Sun-woo mengeluh sakit parah karena diduga Sun-woo salah mendiagnosa dan salah memberi resep obat. Sun-woo pun datang terlambat pada saat itu. Hal ini makin memperparah keadaan. Pasien itu kemudian ditangani oleh Dr. Seo Myung-sok, sahabatnya Sun-woo sendiri. Ayah dari pasien tersebut langsung marah-marah pada Sun-woo saat Sun-woo tiba di rumah sakit. Sementara itu Sun-woo hanya pasrah saja dan meminta maaf. Myung-sok membela Sun-woo dengan berkata pasien itu juga salah karena tidak memeriksakan diri dia lebih lanjut ke dokter kandungan. Sun-woo juga dimarahi dokter Ko, tapi Sun-woo pasrah saja. Ia bahkan langsung mengajukan surat pengunduran diri. Jadi di sini Sun-woo udah mulai pasrah gitu ya guys dengan keadaan yang dia alami. Daekyung bertemu dengan anggota asosiasi wanita Gosan. Daekyung mengajak Ibu Heka untuk makan malam di rumahnya, membahas sponsorship dan juga agar Jo-young dan Heka akrab. Daekyung dipuji ibu-ibu lain karena sikapnya yang baik dan keterbukaan karena mau merawat anak dari Tae-oh dan Sun-woo, yaitu Jun-young. Di pertemuan itu juga, Daekyung mendapat kabar Sun-woo akan segera pergi dari Gosan. Kemenangan mama muda melawan mama tua di depan mata guys. Jun-young mulai diberi guru privat agar ia tidak kemana-mana. Daekyung juga menyarankan Jo-young melakukan konseling. Karena Jo-young agak merasa terkurung, ia mencoba untuk kooperatif. Tae-oh berterima kasih pada Daekyung, istri mudanya, atas apa yang telah dilakukan demi Jo-young. Cie, mama muda. Revolution, Performance, Remix. Aku suka body sayang mama muda, mama muda. Keadaan tampak mulai membaik. Jo-young menghadiri konseling. Di rumah sakit, Myung-sok juga melakukan tugasnya dengan baik. Sedangkan Ko-yerin dan Jae-hook pergi berkencan. Dr. Kim Yoki mendatangi rumah Sun-woo tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sun-woo rupanya pergi ke wilayah pesisir, mendatangi rumah sakit di mana Dr. Ma bekerja. Sun-woo bilang bahwa dia ingin mencari udara segar. Dr. Yeon-ki menelepon Dr. Ma karena menebak Sun-woo ada di sana. Dan ternyata benar, Dr. Ma berkata dia akan menelpon jika terjadi sesuatu. Perginya Sun-woo di rumah sakit cinta keluarga memaksa Dr. Kong untuk segera mengisi posisi direktur muda yang kosong. So Myung-sok akhirnya dipercaya untuk posisi itu. So Myung-sok senang dan akan bekerja dengan baik. Hahaha, seharusnya jabatan ini dari dulu untukku, bukan untuk si nenek tua itu, Sun-woo.
Rasain setelah ditinggal suami cerai dan sekarang jabatannya melayang. Ha, ha, ha. Theo mendatangi rumah sakit untuk menemui Dr. Kong dan membicarakan donasi. Theo langsung buru-buru pergi saat Dr. Kong bilang Sonwoo akhir-akhir ini membuat masalah. Di sisi lain, Theo gelisah karena tidak bisa menghubungi Sonwoo dan tak tahu di mana dia. Oi, ingat bini woi, oi, ingat bini woi, oi, ingat bini woi. Sonwoo curhat kepada Dr. Ma atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia merasa kehilangan semuanya dan berkata mungkin semua orang akan senang jika ia pergi. Beberapa waktu kemudian, di saat yang sama, Sonwoo pergi tanpa pamit pada Dr. Ma. Dr. Ma menghubungi Yeonki karena ia khawatir Sonwoo akan melakukan sesuatu yang fatal. Yeonki langsung membatalkan janjinya kepada pasien dan pergi mencari Sonwoo. The power of love ini ya guys. Langsung batalin janji dengan orang lain demi cinta. Sebelum pergi, Theo yang melihat Yeonki panik bertanya apa yang terjadi pada Sonwoo. Yeonki tidak mau menjawab. Theo juga menyusul mencari Sonwoo. Kalau gue jadi Yeonki, gue bakal bilang, urus aja tuh bini muda lu. Revolution Performance Remix. Aku suka body sayang sama muda, sama muda. Sonwoo berjalan-jalan sendiri di pantai, yang saat itu ombak yang sedang besar. Dia kemudian melepaskan jaket dan sepatu, dan berjalan ke arah laut. Woi, serius mau bunuh diri lu? Tolong, tolong, ada yang mau bunuh diri, tolong, tolong. Ombak yang besar lalu menghanyutkannya. Yeonki dan Theo mencari Sonwoo kemana-mana. Yeonki terlebih dulu menemukan mobil Sonwoo di pinggir jalan, dan segera menuju pantai. Saat kedua orang tua Sonwoo meninggal, di hari pemakaman kedua orang tua Sonwoo, orang-orang yang melayat justru bergosip. Jadi yang digosipin orang-orang itu adalah ibu Sonwoo sengaja membuat mobil yang ditumpangi bersama suaminya kecelakaan. Kecelakaan itu jadi setelah ibu Sonwoo tahu bahwa suaminya berselingkuh. Sonwoo tahu betul rasanya ditinggal orang tua saat dia masih kecil. Akankah Jeongyung juga merasakan hal yang sama? Beruntungnya, Yeonki berhasil menemukan Sonwoo yang belum hanyut terlalu jauh. Dia menyeret Sonwoo ke daratan dan menyadarkannya. Sonwoo sadar dan menangis sejadi-jadinya di pelukan Yeonki. Theo kemudian datang, tapi langsung pergi setelah mengetahui setidaknya Yeonki sudah bersama Sonwoo dan akan baik-baik saja. Theo pulang karena ada janji makan malam dengan keluarga Haekang malam itu. Daekyung sempat khawatir karena Theo pulang terlambat. Jadi, buat kalian, kalau pacar kalian atau suami kalian telat, pasti dia habis bersama selingkuhannya. Jadi, jangan percaya aja ya. Oke? Makan malam berjalan mulus sebelum terdengar suara Jenny menangis. Daekyung bergegas dan mendapati putrinya menangis bersama Jeongyung. Daekyung langsung emosi dan menuduh Jeongyung berbuat sesuatu pada Jenny sehingga dia menangis. Padahal Jeongyung tidak melakukan apa-apa. Daekyung merasa dikhianati melihat sikap Jeongyung yang seperti itu setelah semua yang telah dia lakukan. Ya, gak ikhlas guys. Jeongyung tidak terima disalahkan. Theo datang dan mencoba melerai. Tapi melihat Jeongyung yang terus menjawab Daekyung, Theo menampar Jeongyung. Menampar dong. Sonwoo berpesan kepada Theo untuk menjaga Jeongyung, menenangkan hatinya, dan jangan berbuat dia semakin terluka. Namun tampaknya itu menghancurkan segalanya. Theo pergi setelah menampar putranya. Sementara itu, Sonwoo yang tertidur tersadar setelah mendengar suara Jeongyung memanggil namanya. Dia langsung menelpon Jeongyung. Jeongyung sambil menangis berkata, ia minta dijemput saat itu juga. Feeling ya, ini tanpa ada angin, tanpa ada hujan, feeling orang tua itu besar banget ya terhadap anaknya. Langsung tahu loh anaknya nangis gitu, langsung ditelepon. Padahal dia nggak tahu anaknya di mana. Sonwoo datang dan menyebut Jeongyung. Daekyung membentak Jeongyung dan berkata jangan pergi. Namun Jeongyung
tentu saja lebih memilih pergi bersama ibunya. Ayah ibu Daekyung yang masih di sana meminta Daekyung membiarkan Jo-young pergi. Daekyung berusaha keras menahan Jeonwoo untuk pergi. Son-woo dan Daekyung berbicara. Jeonwoo diminta masuk terlebih dahulu ke dalam mobil. Daekyung berusaha keras mempertahankan keluarga dan pernikahannya. Dan Daekyung berkata, pernikahannya berbeda dengan pernikahan Son-woo. Namun, Daekyung terdiam saat Son-woo berkata bahwa Son-woo dan Tae-oh telah tidur bersama. Oke, jangan ketinggalan dengan uploadan video gue selanjutnya dengan cara subscribe, like, and comment, serta aktifkan lonceng notifikasinya. See you!